Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah Santi, stambuk A25181019 dari kelompok 1. Nah, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu tanda-tanda kerusakan bahan pangan. Suatu bahan pangan dikatakan rusak apabila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera dan parameter lain yang biasa. Jadi, kerusakan tersebut merupakan suatu penyimpangan yang dapat kita lihat dengan panca indera atau kita ukur dengan parameter lainnya. Nah, contoh dari penyimpangan yang dapat kita lihat dengan panca indera yaitu kerusakan roti, kemudian apel yang telah rusak. Nah, untuk parameter lain itu kita dapat lihat pada bahan pangan, kemasan. Nah, di sana kita dapat melihat waktu expired dari bahan pangan tersebut. Kemudian jenis-jenis kerusakan bahan pangan. Nah, di sini ada 5 kerusakan, di mana yang pertama yaitu kerusakan biologis. Nah, kerusakan biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti kapang, bakteri, dan kamir. Kemudian untuk kerusakan biologis itu disebabkan oleh serangga dan binatang pengerat. Nah, contoh binatang pengerat ini yaitu tikus. Kemudian kerusakan fisik. Kerusakan fisik itu disebabkan oleh perlakuan fisik. Biasanya apabila kita menjatuhkan buah apel, nah buah apel tersebut akan terjadi kerusakan secara fisik. Kemudian kerusakan kimiawi. Nah, kerusakan kimiawi ini biasanya berhubungan dengan kerusakan lain. Bagi contoh, nah apabila bahan pangan tersebut mengalami kerusakan secara biologis, misalnya disebabkan oleh tikus, nah tikus tersebut akan mengundang bakteri untuk masuk ke dalam bahan pangan. Nah, disitulah terjadi reaksi-reaksi pada reaksi-reaksi kimia. Kemudian yang kelima yaitu kerusakan mekanik. Nah, kerusakan mekanik ini disebabkan adanya benturan, baik itu benturan antar bahan, benturan dengan alat, maupun benturan dengan wadah pengolahnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan. Nah, di sini saya mendapatkan 8 faktor, di mana yang pertama yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba, terutama bakteri, kapang, dan kamir. Nah, ini mirip dengan kerusakan, maksudnya sama dengan kerusakan mikrobiologi. Nah, kerusakan bakteri ini biasanya terjadi pada bahan pangan yang banyak mengandung protein atau kadar air yang tinggi. Kemudian untuk kapang, biasanya menyerang bahan pangan yang mengandung peptin, pati, dan selulosa. Sedangkan untuk kamir, biasanya menyerang bahan pangan yang banyak mengandung gula. Tentu teman-teman sudah tahu bahan pangan apa yang mengandung protein, pati, serta gula. Baiklah, untuk yang kedua yaitu aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan. Nah, aktivitas enzim-enzim ini juga dipengaruhi oleh mikroba. Jadi, enzim yang dikeluarkan oleh mikroba dapat menimbulkan perubahan bau, warna, tekstur pada bahan pangan. Nah, contohnya yaitu enzim polifenol oksidase pada buah salak, apel, dan ubi kayu. Jadi, apabila buah apel atau ubi kayu atau buah salak itu dibiarkan terbuka, maka akan terjadi perubahan warna, misalnya berwarna coklat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu serangga, parasit, dan tikus. Jadi, serangga, parasit, dan tikus ini merusak bahan pangan, bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, namun juga dapat mengundang bakteri untuk masuk ke bahan pangan, sehingga menyebabkan bakteri itu mencemari luka yang disebabkan oleh serangga, kemudian tumbuh dan berkembang di bahan pangan. Baik, untuk faktor yang keempat yaitu suhu termasuk pemanasan dan pendinginan. Nah, tergantung pada jenis bahan, suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempercepat kerusakan bahan pangan. Kemudian faktor kelima yaitu kadar air.
Nah, bahan pangan yang mudah rusak adalah bahan pangan yang mempunyai kandungan air yang tinggi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa salah satu mikroba yang menyukai bahan pangan yang mengandung air yang tinggi itu adalah bakteri. Jadi, kadar air itu merupakan faktor yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Kemudian yang keenam yaitu udara termasuk oksigen. Nah, ini juga sama dengan kadar air. Udara itu juga berhubungan dengan bakteri. Jadi bakteri itu bisa masuk melalui udara ke dalam bahan pangan dan kemudian menyebabkan kerusakan pada bahan pangan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah sinar. Jadi warna bahan pangan atau makanan dapat menjadi pucat karena pengaruh sinar. Nah, sinar dapat merusak beberapa vitamin yang terkandung dalam bahan pangan, misalnya vitamin B2, vitamin A, dan vitamin C. Kemudian faktor yang ke-8 yaitu waktu penyimpanan. Penurunan mutu karena faktor waktu ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kerusakan bahan pangan lainnya. Nah, jadi semakin lama bahan pangan tersebut disimpan, maka bahan pangan tersebut akan rentan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini biasa disebabkan oleh bakteri dan faktor-faktor lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.